Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, di mana Paulus memberikan beberapa petunjuk mengenai kehidupan sebuah gereja atau bagaimana surat penggembalaan Paulus ini memberikan arahan dan petunjuk bagi Timotius khususnya sebagai seorang pemimpin rohani yang menggembalakan jemaat. Paulus memberikan beberapa arahan dan petunjuk bagi Timotius dan gereja yang dia gembalakan. Dan di sini kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari hikmat Allah sendiri bagi kita sebagai gereja, bahwa kita perlu memiliki cara hidup yang baik untuk bisa memberikan keteladanan dan kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin bagi orang-orang yang belum percaya, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di luar sana, sehingga ketika mereka melihat gereja, mereka bisa melihat sebuah contoh dan sebuah keteladanan. Ini adalah sebuah tugas pekerjaan rumah bagi kita sebagai orang percaya, bagi kita gereja Tuhan yang mengikut Kristus. Kita harus belajar bersama-sama untuk bisa memberikan contoh hidup yang baik. Kita akan baca dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Di sini kita bisa melihat bahwa akan selalu ada perhatian atau koreksi baik di antara sesama kita orang percaya, demikian juga dari orang-orang yang di luar kelompok orang percaya atau di luar orang Kristen. Mereka akan melihat kita, mereka akan bisa menuduh kita bahwa orang Kristen itu tidak baik, tidak memberikan contoh yang baik. Mungkin pada waktu itu ini adalah kelompok guru-guru palsu atau kelompok penyesat-penyesat yang ingin menghancurkan gereja, yang ingin merusak gereja, sehingga mereka bisa memberikan tuduhan-tuduhan atas penatua atau pemimpin gereja. Maka di sini orang-orang yang berposisi sebagai jabatan pemimpin gereja, mereka punya tanggung jawab yang jauh lebih besar, karena ketika mereka mendapatkan tuduhan, itu akan bisa merusak atau menghancurkan gereja. Dan di sini Paulus memberikan arahan kepada Timotius bahwa kalau ada sebuah tuduhan kepada seorang penatua atau pemimpin jemaat, maka harus menerima paling tidak 2 sampai 3 orang saksi. Ini membuat kita bisa belajar kalau kita melihat seseorang atau mendengarkan berita bahwa seseorang si A berbuat salah atau si pemimpin A itu berbuat salah, kita tidak boleh langsung menyimpulkan atau langsung menghakimi dari diri kita sendiri. Kita harus mengumpulkan informasi atau data dan fakta selanjutnya, paling tidak dari 2 sampai 3 orang saksi. Dan ketika 2 sampai 3 orang saksi memberikan keterangan yang sama, berarti hal ini merupakan hal yang serius dan perlu untuk ditindaklanjuti. Dari sisi penerima informasi kita perlu berhati-hati sehingga tidak mudah untuk menuduh seseorang, apalagi kalau dia seorang pemimpin. Tetapi dari sisi kita sebagai orang yang diamati dan dikoreksi, maka kita harus belajar untuk menerima, membuka diri kita apabila kita mendapatkan sebuah masukan, koreksi, kritikan yang baik untuk membangun hidup kita, terutama yang berkaitan dengan karakter kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus. Di situ kita bisa mawas diri dan belajar berhati-hati untuk saling menjaga dalam satu komunitas. Apabila kita salah, kita harus mau mendengarkan dan mau mengubah diri kita, punya hati yang mau dikoreksi. Demikian juga kalau kita melihat orang lain yang bersalah, kita belajar untuk menyampaikan atau menegur dengan kasih, supaya dalam komunitas gereja ini kita bisa saling membangun satu sama lain, sehingga gereja bisa memberikan contoh hidup yang baik bagi sesama orang percaya maupun bagi orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.